Hello, good morning my sweet students. How are you today? I hope you find there. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab yang ke-9, yaitu menghormati dan menghargai agama teman. Nah, kita masuk yang B, yaitu perjumpaan dengan perempuan Sirofenisia. Nah, hidup dengan keberagaman agama tidak hanya terjadi saat ini, akan tetapi sudah ada sejak zaman perjanjian baru, ya. Tuhan Yesus merupakan teladan bagi hidup kita. Nah, dalam banyak cerita di Alkitab, kita banyak melihat bahwa ia bergaul dengan siapa saja, ia berteman dengan siapa saja. Yesus tidak pernah melihat orang dengan latar belakang dan perbedaan yang ada, baik itu agama, budaya, bangsa, dan status sosial seseorang. Jadi, Tuhan tidak memandang itu. Nah, salah satu orang yang berjumpa dan ditolong oleh Yesus ialah seorang perempuan Sirofenisia. Jadi Sirofenisia ini adalah perempuan. Nah, perempuan Sirofenisia ini merupakan orang yang kebangsaan Yunani, yaitu non-Yahudi. Saat itu orang Yunani tidak masuk dalam hitungan sebab mereka hidup dengan budaya paganisme atau kafir, ya. Dalam pandangan orang Yahudi saat itu, perempuan Sirofenisia tidak pantas untuk bertemu Yesus. Nah, Yesus adalah seorang kebangsaan Yahudi, akan tetapi Yesus mau menerima perempuan itu dengan senang hati. Perempuan Sirofenisia datang dan menghampiri Yesus karena anaknya kerasukan roh jahat. Jadi anaknya kerasukan, ya. Ya, kalau sekarang dibilang itu namanya kesurupan. Nah, Yesus bersedia untuk menyembuhkan anak dari perempuan itu. Terdapat di Markus 7 ayat 24 sampai 30. Nanti anak-anak Miss boleh membacanya di Alkitab. Kesediaan Tuhan Yesus dalam menyembuhkan anak perempuan Sisiro ini menunjukkan kepedulian. Tidak hanya itu, ia juga menunjukkan sikap menghargai, sikap peduli dan menghargai dilakukan Tuhan Yesus dengan tulus hati tanpa melihat perbedaan. Ia melihat kesungguhan hati dari seorang perempuan yang membawa anaknya untuk disembuhkan. Nah, siapapun boleh datang dan meminta pertolongan kepadanya, kepada Tuhan Yesus, ya. Yesus tidak pernah pilih kasih dalam pelayanan. Sebab itu kita harus belajar dari keteladanan Tuhan Yesus yang tidak pernah pilih-pilih dalam pelayanan atau membantu orang lain, atau tidak pernah memandang background, ya, latar belakang orang. Nah, kita masuk di C, yaitu menghadapi perbedaan agama. Tentunya di setiap kita pasti memiliki teman-teman yang berbeda agama, ya kan? Miss mau tanya nih, ada berapa aja agama yang ada di Indonesia? Iya, ada 6, yaitu apa? Agama Kristen, Islam, Buddha, Hindu, Katolik, dan Konghucu. Nah, pasti anak-anak Miss pernah akan memperhatikan saudara kita atau orang tua kita. Pasti mereka memiliki perbedaan, ya, mulai dari fisik, sifat, dan karakter. Akan tetapi, apakah perbedaan itu membuat kita tidak suka kepada mereka? Atau dengan perbedaan itu kita jadi membenci orang tua kita atau saudara kita? Jawabannya pasti tidak. Karena apa? Karena kita adalah saudara, sehingga kita tidak boleh membenci. Walaupun itu bukan saudara kandung, tetapi semua yang ada di muka bumi ini adalah saudara. Jadi kita harus saling mengasihi. Nah, di sini ada sikap kita sebagai peserta didik Kristen yang hidup di tengah masyarakat majemuk, ya, masyarakat yang banyak. Yaitu apa? Yang pertama, hidup bertoleransi terhadap semua pemeluk agama. Jadi kita kalau teman kita ada yang mau sholat, kita harus toleransi, kita tidak boleh bising, kita harus menghargai, ya. Nah, selanjutnya B, peduli terhadap sesama manusia hidup di dunia sebagai makhluk sosial, yang artinya kita selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Kita tidak bisa melakukan sendiri. Nah, artinya manusia tidak bisa hidup sendiri, ya. Nah, manusia selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Saling membantu dan saling menolong tidak hanya dialami oleh satu golongan agama saja, tetapi semua pemeluk agama. Nah, jangan karena hanya agama Kristen kita tolong agama Kristen saja, tidak. Tetapi siapapun dia, agama apapun dia, harus kita tetap tolong. Selanjutnya C, menjadi teladan. Sebagai anak Kristen, ya, anak Tuhan Yesus, kita harus menjadi teladan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa hendaknya kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Jadi kita harus jadi contoh bagi teman-teman kita yang tidak mengenal Yesus, sehingga nanti keluarlah dari kata-kata mereka berkata, oh, ternyata itu anak Tuhan Yesus. Baik-baik, ya. Selanjutnya yang D, aku dan temanku berbeda. Nah, kita banyak sekali punya teman yang berbeda, entah itu dari fisik, ya kan, sifat ataupun karakter. Tetapi
Jangan jadikan itu sebuah penghalang ya. Kita boleh bergaul sama siapa saja. Mau agama Islam, agama Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, Konghucu dan apapun itu ya. Nah, kita boleh bergaul. Akan tetapi kita ingat akan identitas kita. Ya, identitas pribadi yaitu apa? Kita adalah sebagai seorang Kristen ya. Kita mempunyai iman percaya kepada Yesus Kristus. Jangan nanti temannya sholat, kita ikutan sholat gitu. Tetapi kita menghargai teman kita. Jika mau sholat ya kita menunggunya, baru kita bermain. Jangan pula nanti dihasut temannya untuk tidak sholat ya. Nah, anak-anak Miss, siapapun itu kita harus tak berteman. Kita harus bergaul sama teman-teman kita. Tidak hanya pada satu suku, satu agama. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus yang tidak pernah memandang latar belakang orang. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Nah, minggu depan kita ujian ya dari bab 8 sampai dengan bab 9. Oke? See you next week.